you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini, terdapat usulan baru tentang 3 jenis ASN. Adalah PNS, P3K, dan juga honorer. Yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Masih hangat soal pernyataan Presiden Jokowi dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas bahwa pemerintah sedang mencari solusi jalan tengah penyelesaian masalah tenaga non-ASN. Tiba-tiba muncul ide anyar terkait nasib honorer. Muncul sebuah gagasan yang mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN turut memperluas definisi ASN dengan mengakomodasi kepentingan tenaga honorer. Diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan ASN terdiri dari 2 jenis, yakni PNS dan P3K. Nah, ide baru mendorong agar revisi Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa ASN terdiri dari 3 jenis, yakni PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan juga honorer. Perlu diketahui bahwa rencana penghapusan tenaga honorer mengacu Surat Edaran Menpan RB nomor B-185-M.SM.02.03 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SE tertanggal 31 Mei 2022 tersebut menjelaskan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan hanya ada 2 jenis ASN, yakni PNS dan P3K. Salah satu poin di surat edaran tersebut juga menjelaskan mengenai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang menjadi rujukan bahwa mulai 28 November 2023 hanya ada 2 jenis kepegawaian, yakni PNS dan P3K. Sehingga rencana penghapusan honorer telah memantik keresahan di kalangan tenaga non-ASN, termasuk sejumlah Pemda, karena merasa masih membutuhkan tenaga mereka. Perkembangan terbaru, Presiden Jokowi dan Menteri Anas memberikan sinyal tidak serta-merta memecat honorer per 28 November 2023 dan pemerintah sedang menggodok solusi jalan tengah. Menangkap aspirasi para honorer, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Sultan Baktiar Najamuddin, mendorong agar revisi Undang-Undang ASN memperluas definisi ASN dengan mengakomodasi kepentingan tenaga honorer. Pria kelahiran 11 Mei 1979 itu mengatakan, langkah tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan tanggung jawab negara terhadap kinerja dan pengabdian para tenaga honorer dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut senator dari Dapil Bengkulu itu, posisi honorer penting untuk dilihat sebagai suatu fase rekrutmen dan batu loncatan untuk mencapai posisi PNS, sehingga perlu mempertimbangkan agar definisi ASN diperluas dengan menambahkan tenaga honorer sebagai bagian dari ASN. Dia mengatakan yang paling penting dan menjadi hal prinsip pada RUU Perubahan Undang-Undang ASN adalah bagaimana mewujudkan azas keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua ASN. Nah, dari situlah maka perbedaan status dan sistem kepegawaian tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial
jika insentif keuangan sebagai wujud apresiasi negara terhadap semua pelayan masyarakat, baik PNS, P3K, dan honorer, tidak dibedakan secara kontras. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.